Halo semuanya, langsung aja nih, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah teka-teki sejarah yang bener-bener luar biasa. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya populasi muslim terbesar di dunia itu bisa terbentuk di sini? Nusantara kita ini kan punya ribuan pulau ya, dan ternyata menyimpan sebuah kisah transformasi supermasif yang secara damai berhasil mengubah peta peradaban dunia. Nah, ini dia anomali sejarah yang mau kita selami. Coba bayangin, pergeseran budaya dan agama yang luar biasa besar ini terjadi di seluruh penjuru Nusantara, murni tanpa pedang, tanpa pertumpahan darah, alias damai banget. Sesuatu yang jujur aja sangat kontras kalau kita bandingin sama sejarah penyebaran peradaban lain di berbagai belahan dunia yang seringkali identik dengan penaklukan militer. Keren banget kan? Buat memecahkan misteri sejarah ini, kita udah nyiapin 4 babak perjalanan. Mulai dari mengupas misteri kedatangan, berlanjut ke kebangkitan kesultanan, kenalan sama para arsitek iman, sampai akhirnya kita bahas warisan abadi yang ditinggalkan. Oke, kita masuk ke babak pertama. Misteri kedatangan. Kapan dan bagaimana tepatnya ini bermula? Gini, karena Nusantara dari dulu udah jadi persimpangan emas jalur perdagangan global, para sejarawan tuh sampai harus kerja ekstra keras. Layaknya detektif yang lagi mecahin kasus. Ada 5 teori akademis utama yang bersaing sengit di sini. Snook Horgronje yakin banget sama teori Gujarat dari abad ke-13. Tapi tunggu dulu, Buya Hamka punya argumen yang jauh lebih tua, yaitu teori Mekah di abad ke-7. Belum lagi ada yang melacak ejaan Persia, terus catatan kronik Cina dari era Kesultanan Demak, sampai teori maritim yang fokus ke penguasaan rute laut. Masing-masing teori ini benar-benar punya petunjuk kuncinya sendiri. Dari semua teori tadi, perdebatan yang paling panas itu ada di antara teori Gujarat melawan teori Makkah. Nah, ulama besar kita, Buya Hamka, nemuin celah yang lumayan telak nih di teori Gujarat. Beliau menyoroti catatan penjelajah legendaris Ibnu Battuta saat mampir ke Samudra Pasai. Di sana, masyarakatnya ternyata menganut mazhab Syafi'i. Logikanya nih, kalau ajarannya dibawa dari India pada masa itu, harusnya yang masuk itu mazhab Syiah bukan Syafi'i. Fakta mengejutkan ini bikin pendulum bergeser kuat, nunjukin kalau pengaruh langsung dari Arab itu udah ada sejak awal banget. Masuk akal kan? Lanjut ke babak kedua kita, kebangkitan kesultanan, dan bagaimana pergeseran kekuasaan mulai terjadi secara nyata. Jadi, kontak awal dari para pedagang tadi itu nggak cuma berhenti di urusan jual-beli, tapi pelan-pelan bermetamorfosis jadi kekuatan politik yang real. Kalau kita tarik mundur ke Sumatera Utara pada abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai tumbuh pesat jadi semacam pusat pengaruh Islam di bawah pimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Ini tuh titik kumpul pertama yang super krusial loh. Kenapa? Karena momen ini menandai transisi besar-besaran. Mengubah penguasa-penguasa lokal yang tadinya bercorak Hindu-Buddha, bertransformasi jadi pemimpin Kesultanan Islam yang berkuasa penuh. Nah, dari Sumatera, gelombang pergerakan ini melompat jauh ke jantung Pulau Jawa, tepatnya lewat Kesultanan Demak. Demak ini bisa dibilang sebagai titik pusat penyebaran yang sangat vital. Disinilah tokoh-tokoh legendaris yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian, yaitu Wali Songo beroperasi. Strategi mereka itu brilian banget. Mereka sukses memadukan dakwahnya dengan kearifan masyarakat setempat secara sangat halus dan elegan. Dan jangan salah, skala perluasan ini tuh bener-bener masif. Gelombangnya menyapu jauh terus ke arah timur, sampai ke Kepulauan Maluku, di mana kita bisa melihat jejak Kesultanan Ternate. Di sanalah Sultan Zainal Abidin setelah jauh-jauh menuntut ilmu nyebrang sampai ke Jawa, beliau pulang bawa visi besar untuk menjadikan Islam sebagai fondasi resmi negaranya. Bayangin aja, dari ujung paling barat di Sumatera, nyambung terus sampai ke timur Nusantara. Jaringannya terkoneksi dengan sangat rapi. Sekarang kita masuk ke babak ketiga. Para arsitek iman, kolaborasi luar biasa antara ulama dan sultan. Pertanyaannya, siapa sih pemikir jenius di balik semua integrasi damai ini? Coba deh kalian bayangin, ini kayak sebuah perlombaan lari estafet antar generasi yang berlangsung selama berabad-abad. Tongkatnya mulai dipegang sama Sultan Malik Al-Saleh di abad ke-13, lalu dioper mulus ke Wali Songo di abad ke-15, dan diterusin lagi di abad ke-16 lewat tokoh-tokoh hebat kayak Sultan Alauddin di Sulawesi dan Datuk Tunggang Parangan di Kalimantan. Nggak ada yang putus sama sekali. Strategi para tokoh ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Mereka sama sekali nggak pakai invasi militer. Alih-alih pakai pasukan, mereka dengan cerdas memanfaatkan jalur perdagangan maritim.
nyelepin nilai-nilai agama lewat kesenian lokal yang menghibur, dan pelan-pelan membangun jaringan pendidikan. Dan yang paling bikin ajaran ini cepat diterima secara massal, mereka menawarkan sebuah keyakinan yang otomatis menghapus sistem kasta sosial yang membelenggu masyarakat waktu itu. Syaratnya cuma ngucapin 2 kalimat syahadat. Buat rakyat biasa, hal ini kerasa sangat melegakan dan membebaskan. Tapi, sekedar pindah agama aja kan nggak cukup. Buat ngebangun pondasi peradaban baru, para ulama ini sadar mereka harus menanamkan kompas moral yang kuat banget. Makanya, mereka sering nyampein kisah-kisah klasik yang ngena di hati, kayak cerita populer soal gadis penjual susu di zaman Khalifah Umar. Waktu disuruh ibunya nyampur susu pakai air, mumpung Khalifah ngeliat, si gadis dengan tegas nolak dan bilang, "Ibu, meskipun nggak ada yang lihat perbuatan kita, tapi Allah pasti mengetahui." Nah, konsep kejujuran absolut justru di saat nggak ada yang ngawasin inilah yang jadi standar karakter utama yang mau dibentuk di Nusantara. Dan akhirnya, kita tiba di babak 4 kita, warisan abadi, pendidikan dan tradisi yang terus hidup berdampingan. Bukti nyata dari semua kerja keras para arsitek sejarah tadi itu nggak menguap gitu aja dimakan waktu loh. Tokoh-tokoh pionir kayak Wali Songo dan Sultan Zainal Abidin memelopori pendirian institusi pendidikan berasrama yang kita kenal sebagai pesantren dan juga badan hukum lokal bernama Jollibee. Ini bukan sekedar ruang kelas, melainkan benar-benar sebuah ekosistem yang terbukti sukses jadi tulang punggung pendidikan karakter Islam di Indonesia sampai detik ini. Hebatnya lagi, warisan ini skalanya sukses nembus batas benua. Ulama-ulama kita secara konsisten meninggalkan jejak intelektual global melalui berbagai karya tulis monumental dalam bahasa Arab, Melayu, maupun Jawa. Tokoh besar sekali Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan sampai menetap di Mekah dan jadi maha guru buat murid-murid dari seluruh penjuru dunia. Jadi, Nusantara kita tuh nggak cuma sekedar nampung ilmu dari luar, tapi sukses besar mengekspor kecerdasan bangsa ke panggung internasional. Jadi, setelah ngelewatin semua pembahasan epik tentang diplomasi damai, kecerdasan akulturasi budaya, dan evolusi intelektual tadi, ada satu pertanyaan penting buat kalian. Di tengah kondisi dunia modern yang sering banget dipenuhi sama konflik dan perpecahan, gimana sih cara kalian akan nerusin warisan dakwah cerdas ini? Sejarah Nusantara udah ngebuktiin secara nyata. Kalau transformasi peradaban paling masif sekalipun, itu sama sekali nggak butuh pedang, melainkan kebijaksanaan pikiran. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ikut eksplorasi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.